Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalender gereja hari-hari ini berbicara tentang karya Roh Kudus yang luar biasa. Sesudah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan di sana ada begitu banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang terjadi di luar nalar. Perkara-perkara yang terjadi yang bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Roh Kudus. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 3 ayat 1-10 mengatakan sebuah kebenaran tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nanti bisa dibacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengubah dimensi ibadah, judul khotbah saya hari ini. Saudara, tempat di mana orang lumpuh itu berada, ada begitu banyak orang yang berlalu lalang. Tempat itu tidak ada di dalam, tempat itu ada di pelataran sebelum masuk. Dan semua orang akan memasuki tempat ibadah itu melalui pelataran yang ada. Disinyalir tempat itulah tempat di mana orang-orang Farisi pada umumnya pamer dalam memberikan sedekah. Jadi bait Allah menjadi sebuah media untuk memviralkan dirinya. Bait Allah tidak untuk memuliakan nama Allah, tapi pamer jati diri. Dia bisa sedekah, dia bisa memberi orang lain. Dalam arti kata, ibadah dipakai untuk kemuliaan dirinya sendiri. Jadi ibadah itu bagaikan sebuah etalase di mana orang-orang dapat melihat kemampuan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ibadah bagaikan etalase barang dagangan yang bisa dilihat, dipamerkan, di mana karya hamba-hamba Tuhan, talenta hamba-hamba Tuhan, kefasihan lidah hamba-hamba Tuhan, kehebatan pendeta-pendeta, kehebatan orang-orang yang melayani, bagaikan etalase yang bisa dilihat oleh jemaat. Dan disitulah eksistensi para hamba-hamba Tuhan. Persis seperti orang-orang Farisi yang menciptakan kegaguman dirinya terhadap jemaat. Seharusnya para pendeta dan hamba Tuhan menciptakan sebuah kekaguman akan Tuhan bagi jemaat dan bukan bagi dirinya sendiri. Dengar, pendeta bukan Tuhan bagi jemaat. Hamba Tuhan bukan Allah bagi jemaat. Tetapi hamba Tuhan adalah
Jongosnya Tuhan yang mengajak jemaat mengagumi akan Tuhan. Di mana orang lumpuh itu berada, di situ ada begitu banyak orang-orang Farisi yang pamer memberi, orang-orang memberi. Maka harus diakui di situ ada banyak pengemis. Salah satunya mungkin pengemis yang diceritakan oleh kisah Rasul ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya dan mesti harus dipahami. Setiap kita para hamba Tuhan, setiap kita para pelayan Tuhan, harus menciptakan sebuah pujian, pengaguman akan Tuhan. Bukan pengaguman akan diri sang pengkhotbah, pengaguman akan diri sang pembicara. Mujizat terjadi tidak untuk menunjukkan hebatnya pendeta, mujizat terjadi untuk menunjukkan siapa Allahnya. Karena dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Saudara, di era modern ini, di era digital ini harus diakui bahwa di dunia ini ada 175,2 juta orang yang menggunakan internet. Dan ada di Indonesia saja, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 150 juta orang yang menggunakan media. Dan kalau dibuat rata-rata, itu 3,26 menit setiap harinya orang-orang menggunakan secara pribadi waktu 3 jam 26 menit. Dibuat rata-rata. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang mau memviralkan dirinya, kalau orang mau mencari kepopuleran, saatnya media sekarang akan sangat menunjang. Tetapi harus diakui, kita ini bukan orang-orang Farisi yang sedang mencari nama dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara supaya dia terkenal. Dan realitasnya saudara lihat, media yang seharusnya memberitakan kabar Injil, memberitakan kabar baik, menjadi kabar buruk. Injil yang harusnya memuji nama Tuhan, tetapi Injil yang disampaikan, berita yang disampaikan di media adalah mencela orang lain. Jadi sekali lagi, tempat di mana orang lumpuh itu duduk dan meminta-minta sedekah, tempat yang paling favorit untuk orang-orang Farisi menunjukkan jati dirinya sebagai orang-orang yang hebat, yang memberi sedekah. Dia pamer. Banyak di antara kita secara tidak langsung menunjukkan jati diri kita. Bukan tidak boleh kita di YouTube. Saya juga di YouTube, di Facebook ada, Instagram ada. Tapi lihat berita yang saya sampaikan. Di sana adalah berita-berita tentang kebenaran. Bukan berita-berita mencela orang. Bukan berita-berita untuk menjatuhkan keberadaan orang lain. Hanya Yesus yang harus dipuji dan diagungkan dan dipermuliakan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak sedang menarik jemaat, menarik orang lain untuk diri kita. Tapi kita menarik orang lain, menarik siapapun. Mereka supaya mereka mengenal berita tentang kebenaran firman Allah. Injil itu harus disampaikan. Mau tidak mau, bisa tidak bisa. Namun persoalannya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita juga tergoda supaya menjadi ingin terkenal. Kita tergoda supaya menjadi orang favorit. Menjadi orang-orang yang dikagumi orang. Mari kita belajar dari Yesus hari ini. Apa yang dilakukan Yesus? Ketika para murid-muridnya meminta, Yesus, ajari kami berdoa. Bagaimana doa yang tepat, Yesus? Yesus berkata, berdoalah begini. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu. Sehingga ketika seseorang menyadari bahwa dia mempermuliakan nama Bapa di surga, maka Yesus
mengajarkan kebenaran ini supaya orang semuanya terfokus dan terarah kepada Yesus. Dalam doa Yesus Yohanes 17, semuanya mengarah kepada Bapa di surga. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Jadi kalau kita mau doa yang benar itu bukan doa egosentris. Kepentingan, keperluan, persoalan, masalah, penyakit, beban diri sendiri. No. Bukan nggak boleh, tapi kurang tepat. Karena Yesus mengajarkan, Bapa kami di surga, terus dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru kebutuhanmu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau doa yang benar, doa yang diajarkan Yesus, Yohanes 17 maupun doa Bapa kami, Mazmur 6, mengajarkan kebenaran kepada kita untuk kita tahu bagaimana mempermuliakan nama Bapa, terutama dalam doa-doa kita. Ada banyak orang datang dalam doa lagi, doa berlutut sejenak, dia sudah merengek, dia sudah menangis sejadi-jadinya. Mengapa? Mungkin karena dia patah hati, mungkin karena dia terluka, akar pahit, dendam, amarah, kecewa. Orang ini sedang dibalut dalam persoalan dan masalah. Kalau orang datang kepada Tuhan dibalut dengan kasih, dibalut dengan kemuliaan, dibalut dengan kerinduan, maka kehadirannya di hadapan Tuhan, dia akan mempermuliakan nama Allah, mempermuliakan nama Bapa di surga. Dan itu doa yang benar. Doa tidak harus selalu supaya hidup kita berlimpah-limpah. Memang Tuhan menjanjikan kelimpahan, tapi kelimpahan yang Yesus maksud dalam Yohanes 10 ayat 10 itu adalah kelimpahan secara kualitas, baru kuantitas. Yesus selalu mengutamakan kerajaannya dulu, baru perkara-perkara dunia. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan salah mengerti. Kekristenan itu sebenarnya tidak dipakai untuk kepuasan jasmania. Bahkan kisah Rasul pertama, ketika Roh Kudus menggerakkan semua murid, ketika Roh Kudus menggerakkan seluruh jemaat, maka seluruh jemaat Tuhan, mereka yang kaya, mereka menjual hartanya, mereka rela miskin, jual semua dan dia bagi-bagikan. Itu DNA gereja mula-mula. Mereka yang hidup nyaman, mereka yang hidup seolah-olah tidak punya masalah, dia rela memiliki masalah karena dikejar-kejar orang-orang Roma, dikejar-kejar oleh Paulus karena menyatakan diri sebagai seorang pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan dan itu harus melawan Kaisar Roma yang menganggap dirinya Tuhan. Sehingga ketika Alkitab berkata barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Menyebut nama Tuhan di zaman Roma itu berarti kematian. Menyebut nama Yesus di depan Kaisar, di depan tentara Roma, berarti dia berani melucuti dirinya, melucuti egonya, melucuti nyawanya. Hanya berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Untuk memuji Tuhan itu harus melucuti keberadaannya. Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Allah,
tidak bisa bersamaan memuliakan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Tidak ada waktu bersamaan ketika seorang arogan, merasa mampu, I can do without you, Lord. Di saat yang sama, dia bisa berkata, I can do with you, Lord. No, without and with, very different. Saudara dengar saya, ketika Yesus mengajarkan permuliakan namamu, bait Allah itu tempatnya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan pamer diri sendiri. Ada banyak pendeta yang punya fasih lidah. Dengan kefasihan lidahnya itu, mereka punya nilai, merasa diri punya nilai. Padahal dia fasih lidah, pendeta yang ngomongnya kaku, ngomongnya tidak bisa, itu sebetulnya sama-sama hamba sih. Saya pernah punya gembala, di mana gembala itu tidak bisa khotbah. Dia cuma ngomong Yesus mengasihi, kita tidak mengasihi, kita kurang mengasihi, termasuk saya kurang mengasihi. Dia meneteskan air mata. Ratusan jemaat menerima urapan. Seluruh jemaat menangis karena merasa berdosa, kurang mengasihi akan Tuhan. Itu baru urapan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 65, 63 ayat 5 mencatat, demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur mengatakan hal itu, dia berkata bahwa demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat ini memiliki latar belakang tentang perasaan yang mendalam akan nilai kebaikan Allah yang sangat mengasihi. Pemazmur rela seumur hidupnya hanya memuji, hanya mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya pemazmur ini bisa menikmati hari-harinya dengan baik. Dia bisa memuaskan dirinya dengan harta, jabatan, pangkat, gelar, dan segala yang dia miliki. Tetapi pemazmur ingin dan mengadakan sebuah komitmen, refleksi hatinya untuk mengatakan seluruh kehidupanku, seluruh itu all out. Ketika seluruh hidup itu all out, maka tidak ada ruangan, tidak ada area, tidak ada tempat di mana kuasa iblis mendarat, karena seluruhnya sudah ruangan itu diberikan oleh seseorang pemazmur kepada Tuhan. Ada banyak di antara kita gagal karena kita tidak memberikan seluruh kehidupan kita. Kita bisa memberi uang kita, berkorban. Ada banyak orang berkorban jor-joran untuk Tuhan. Ya puji Tuhan. Yang tidak jor-joran buat Tuhan, dia waktunya untuk Tuhan sepanjang waktu karena memang dia tidak punya banyak duit. Ada yang memberikan pikirannya dan tenaganya. Tetapi kalau perasaannya tersentil sedikit, perasaannya dikorek sedikit, dia betul-betul marah. Kenapa? Perasaannya terlalu tinggi untuk dirinya. Sehingga dia begitu marah dan dia meninggalkan pelayanan. Dia meninggalkan gereja, dia meninggalkan segala yang ada. Karena apa? Perasaan saya tidak boleh terjamah oleh apapun. Perasaan saya begitu bernilai dan berharga. Seluruh itu termasuk perasaan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau untuk Tuhan, maka egosentrisnya ini nggak kayak orang Farisi, ya, merasa dirinya disaingi oleh Yesus Kristus.
Tetapi dengar saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran ini penting. Bahwa perasaan yang mendalam untuk Tuhan itu adalah sebuah kebenaran penting untuk kehidupan kita. Dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita mengasihi Tuhan, dengan segenap pikiran kita, kekuatan kita, segenap hati kita. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kemelekat dengan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk keabadian. Kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Tidak ada ruang untuk kekekalan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mempermalukan. Tetapi tempat kekekalan adalah tempat di mana orang harus mempermuliakan nama Tuhan sejak di bumi. Kita ini sedang belajar mengekspresikan surga selama ada di bumi. Kita ini adalah orang-orang surga yang sedang hijrah di bumi. Sehingga kita ketika bertutur kata, ketika kita bertindak, maka kita harus serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Karena anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin bukan roh egonya. Ada banyak orang-orang yang kehilangan Tuhan. Bahkan dia tersesat di gereja. Di gereja dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Di gereja dia hanya berjumpa dengan teman-teman seiman. Dia hanya sebagai pengikut agamawi. Sehingga dia kehilangan jati diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ketika agama kehilangan Tuhan, maka agama itu akan menciptakan kelompok yang beringas. Ketika agama itu kehilangan Tuhan, menciptakan orang-orang yang liar. Karena mulut yang sama akan mengeluarkan dua mata air yang bersamaan. Mulut yang sama ketika dia berkata, haleluya. Mulut yang sama berkata, perbuatan jahat, kata-kata kotor, kata-kata najis. Mulut yang sama mengatakan Holy Spirit. Mulut yang sama juga mengatakan unclean spirit. Tetapi Daud ingin mengatakan kepada kita, pemazmur ingin mengatakan kepada kita, seumur hidupku aku ingin mempermuliakan nama Tuhan hari demi hari. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh serius untuk keabadian, kita sedang mempraktekkan, memperagakan, ibarat sinetron. Kita menjadi peran utama. Peran utama. Menggantikan Yesus untuk bertindak, untuk berbuat sesuatu. Memang tidak mudah saudaraku yang kekasih. Tetapi itu standar. Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau serupa pada waktu Yesus melakukan mujizat, haleluya. Serupa Yesus menyembuhkan, haleluya. Serupa Yesus dipermuliakan, haleluya. Serupa Yesus ketika Yesus membangkitkan orang mati, oh haleluya. Tapi keserupaan Yesus ketika dikhianati, dicemooh, ketika diludahi, ketika seseorang mendapatkan bahwa orang itu memperlakukan dengan tidak adil. Kalau dia ingin seperti Yesus, dia harus rela diperlakukan tidak adil. Kalau dia ingin seperti Yesus, dia harus merelakan diri dicela dan tidak membalas. Itu teori. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, sampai kehabisan pipi. Ya, enggak apa-apalah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu standar kehidupan yang tinggi. Karena kalau semua orang bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji hanya dengan mulutnya saja, semua orang bisa. Tidak terkecuali semua orang mampu. Tetapi orang yang dipuji Tuhan itu yang kuat.
2 Korintus 10 ayat 18 mencatat, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Dengar saudara. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau semua orang memuji Tuhan, itu tahapan awal, memang harus. Memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut. Kalau orang memuji Tuhan dengan mulut dan tingkah lakunya tidak memuji Tuhan, mungkin yang masuk surga itu cuma bibirnya doang. Jangan salah kalau di surga nanti ada ubur-ubur, karena bibir doang yang masuk. Yang model begini pada waktu dibaptis, mungkin yang tenggelam badannya, bibirnya di atas. Oleh sebab itu perlu diadakan baptisan ulang khusus bibir. Ada pendeta yang bawa baskom, mari ibu-ibu silakan bibirnya dibaptis. Supaya bibirnya itu tidak terlalu punya karunia lidah tanpa doa pembukaan dan kolekte. Saudaraku, dengar saya, kebenaran ini penting. Dan orang harus mengerti dan melihat, orang yang dipuji Tuhan itu yang kuat. Bukan hanya orang yang memuji Tuhan. Orang banyak memuji Tuhan begitu rapuhnya. Dia ikut praise and worship, penyembahannya, bahasa rohnya. Oh, haleluya. Dia bisa berjam-jam berlutut, bisa berjam-jam berbahasa roh. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika dia keluar ibadah, motornya diserempet becak, maka dia turun, itu tukang becak ditonjok, bah. Kenapa nabrak motor saya? Berantemlah. Itu tadi berbahasa roh, Roh Kudus atau roh apa? Karena karunia-Nya tidak menyentuh perasaan, karunia-Nya tidak menyentuh perbuatan. Sebenarnya ketika kita memuji Tuhan itu, dia tidak berada dalam dimensi roh, dimensi spirit. Tapi harus juga menyentuh perasaan, harus menyentuh tubuh fisikalinya. Sehingga orang model seperti ini, dia akan tahan uji. Orang seperti ini akan memahami bahwa tubuhku itu bait Allah. Bait Allah itu khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Orang di pelataran saja, tempat orang menunjukkan kasih, menunjukkan banyak perbuatan baik terhadap orang lain. Apalagi ketika ada di dalam. Mari kita belajar seperti apa yang Yesus ajarkan. Belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang mampu mempraktekkan sebuah pujian dan pengagungan kepada Tuhan untuk seluruh aspek hidupnya. Dia tetap berada dalam kendali Roh Kudus dan harus dimengerti dan harus dipahami. Ketika seseorang sungguh-sungguh belajar dari Yesus Kristus, kerendahan hati itulah hal yang paling utama. Kalau orang rendah hati, dia tidak akan pamer seperti orang Farisi. Lo lihat gue ini pengkhotbah hebat. Lo lihat gue ini punya karunia kesembuhan. Lo lihat gue ini pendeta terkenal, pendeta punya nama. Semua pendeta juga punya nama. Jangan punya nilai terlalu tinggi. Karena saudaraku yang kekasih, orang yang memuliakan nama Tuhan, orang yang beribadah itu, dimensinya adalah lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada egonya. Sehingga seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jati diri Paulus sudah dibuang. Yang ada jati diri Kristus.
Ketika jati diri Kristus, Paulus hidup dalam dunia supranatural. Kehidupan yang dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak kelihatan, yang mengatur segala sesuatunya. Dan saya percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini penting untuk kita renungkan. Tempat ibadah bukan tempat untuk pamer diri seperti orang Farisi. Tempat ibadah bukan tempat di mana orang memviralkan dirinya sendiri, tetapi harus memviralkan Injil kebenaran Allah. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, bait Allah adalah tempat mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Orang lumpuh ini tidak sedang mempersembahkan dan memberi hidup. Orang lumpuh itu sedang mencari hidup. Orang lumpuh ini sedang mengharapkan apa yang gereja, apa yang bait Allah lakukan untuk dirinya. Sehingga kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus sampai hari matinya, dia tidak akan memperoleh apapun yang Allah miliki, baik keselamatan, anugerah, damai sejahtera. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan, persembahkan dirimu sebagai korban yang hidup. Korban yang hidup itu adalah korban yang hari-hari. Korban yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan bagi Tuhan. Memang harus dipahami, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bait Allah itu seharusnya tempat untuk berkorban, bukan tempat untuk makan korban. Ulangan 16 ayat 16 mencatat kebenaran kepada kita. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ingat, menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Saudara jangan berpikir khotbah saya datang kepada Tuhan harus membawa kolektor besar, perpuluhan, buah zulung, ucapan syukur, dan deretan-deretan persembahan. Datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Di gereja, di bait Allah itu tempatnya saudara berkorban. Bukan saja korban duit, kadangkala korban perasaan. Korban waktu dan tenaga. Itulah cara di mana kita melayani. Kalau di gereja kita hanya mencari sebuah keuntungan jabatan, keuntungan finansial, keuntungan semacam pengagungan. Ada orang banyak yang haus jabatan. Di luar dia menjadi direktur utama. Dia ingin di gereja juga menjadi pemimpin. Minimal orang kedua daripada sang pemimpin sendiri. Maka dia korban besar-besaran. Mempersembahkan dana besar-besaran. Supaya bisa dekat dengan orang yang terkenal. Karena katanya gembalanya adalah pendeta 10 besar di internet. Rasa nyaman dekat pendeta besar. Comfortable. Zona nyaman benar dekat pendeta. Padahalnya rohnya jauh dari pendeta. Rohnya jauh daripada hamba Tuhan itu. Karena dia kuat dengan materi, maka dia mencari jati diri, pengagungan. Ketika dipuji orang, ketika ditanya orang, siapa nama pendetamu?
Maka dengan kebanggaan yang sangat-sangat vulgar, dia sebut nama pendetanya. Lebih daripada ditanya siapa Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu membutuhkan sebuah komitmen. Dan komitmen ini penting, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak butuh harta saudara. Ia memiliki langit dan bumi, emas dan perak dan segala sesuatu dia miliki. Dia membutuhkan hatimu bagikan bejana yang bisa dibentuk. Bejana yang terus-menerus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tentu oleh pimpinan Roh Kudus. Yang memegang kendali, yang memegang daulat dalam hidup kita adalah satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kalau dia berdaulat dalam hidup kita, maka dapat dipastikan dia menjadi kurios, menjadi Tuhan yang menguasai seantero hidup kita. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Korban-korban yang dari hati yang paling dalam tidak akan pernah disesali. Ada begitu banyak orang sudah menyumbang kepada gereja. Melihat pendetanya, dia begitu kecewanya. Dia menyesal. Seolah-olah persembahannya itu sia-sia. Ada begitu banyak orang meratap. Dia sudah menjual mobilnya, menjual rumahnya. Dan dia membantu pendeta A. Ketika pendeta A sudah begitu besar, orang-orang ini dibuang. Dan nanti tipe pendeta yang, kalau gua ada besar, lo mau keluar terserah. Dan orang itu terluka kemana-mana. Saya beritahu saudara ya. Korban saudara untuk pekerjaan Tuhan bukan untuk pendeta. Tetap tercatat dalam kerajaan surga. Petrus datang. Petrus tidak membawa uang. Mas perak aku tidak punya. Walaupun di gereja dia harus mempersembahkan uang. Mempersembahkan korban. Dia nggak punya itu. Tetapi dia punya hati yang dalam mengasihi Tuhan. Dia memiliki kuasa Roh Kudus yang ada di dalam. Dan hati Yesus tercurah melihat orang yang lumpuh ini. Nilai yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes ini melebihi penghasilan seumur hidup orang lumpuh. Mengapa demikian? Karena sejak awal Petrus sudah berkorban meninggalkan keluarganya, istri anaknya. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya menjala ikan. Di tangannya sekarang bukan jala. Di tangannya sekarang ada kerajaan Allah. Di tangannya sekarang ada kuasa Roh Kudus. Di tangannya ada kuasa kesembuhan. Di tangannya ada mujizat. Dan dia berkata dalam nama Yesus, seluruh korban-korban yang Petrus berikan terakumulasi dalam sebuah kuasa yang besar. Yakni orang lumpuh itu berjalan. Korban-korban saudara kepada Tuhan, kalau itu dengan ketulusan hati, akan terakumulasi dalam bentuk kuasa, dalam bentuk mahkota, dalam bentuk berkat, dalam bentuk mujizat. Oleh sebab itu belajarlah berkorban. Korban apapun termasuk korban perasaan untuk Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti orang Farisi. Dia tidak pernah berkorban, tetapi dia makan korban. Yesus disalib. Yesus mati bukan ulah orang kafir, bukan olah orang yang tidak mengerti firman, bukan olah orang-orang yang tidak mengerti Taurat, tetapi Yesus mati disalib oleh fitnah, oleh rekayasa politik dalam bait Allah, sehingga dia tidak berkorban, tapi dia makan korban. Menunjukkan bahwa yang berkuasa, berdaulat di dalam orang-orang yang beragama seperti ini, cuma ayat-ayat yang dianggapnya suci, yang bukan berasal dari Roh Kudus, sehingga dia bisa membunuh dan membantai Yesus
di atas kayu salib. Untuk itu yang kedua, ketika kemarin kita berkorban dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, berkorban apapun, waktu, tenaga, pikiran, harta, segala yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan, nanti akan terakumulasi dengan kekuatan dan kuasa Allah. Dan Allah tidak pernah berhutang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Berdaulat dalam hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Katakan pujian ini. Yes, Lord. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biarkan Kau berdaulat dalam hidup kami, Tuhan. Ketika Kau tidak berdaulat dalam hidup kami tahu iblis mengambil alih. Iblis akan mendarat dalam hati kami, maka di situ akan terpancar perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan tidak hidup seperti orang-orang Farisi yang menyombongkan diri dengan kemampuan, merasa diri lebih elit dibanding yang lain, sehingga senantiasa memamerkan kemampuan dirinya, menciptakan kekaguman dirinya terhadap banyak orang. Biarkan kami menciptakan kekaguman akan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu biarlah mendarat dalam setiap hati anak-anak. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.